Ada. Ini pakai HP. Oke, siap. Wah, ini Nggak apa-apa. kita mulai. Yang pertama seperti kemarin, sesi 1. Ini udah mulai? Ya, belum. 15 Mulai dialog, menit ya? baru saya hitung 60 menit. Hah? 60 menit? Ya, 3 sesi. Berarti ini 15 menit berarti ini ya. 15 dulu Nah, ya. 15 menit, 15 menit terakhir nanti kita diskusi. Oh, 15 menit ini yang percakapannya. Ya, oke. Ini mulainya jam 16.12. Belum. 16. Kalau sudah mulai bicara baru dihitung. Nah, Oke. kita mulai sesi 1. Coach Bu Aini, Coach Bu Yeti. Ya, Silakan oke, siap. Ibu, saya Jeffrey ini sebagai pengamat. Sesi 1 dimulai 16.12, 15 menit. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Datang ke Ya, sini. Bu. Ya, Bu Eti. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini, Bu. Saya ingin bertukar pendapat dan mencari solusi. Ini tentang kondisi murid saya sekarang di dalam kelas bahasa Inggris khususnya. Begini, Bu, rata-rata anak-anak saya itu pasif dalam berbahasa Inggris. Jarang sekali saya melihat anak-anak itu aktif dalam berbahasa Inggris. Mereka itu malu dan tidak mau berbahasa Inggris, gitu, Bu. Oh, jadi murid Bu Aini sekarang banyak yang pasif bahasa Inggrisnya. Iya, benar, Bu. Itulah yang saya hadapi sekarang. Saya pun sebagai guru kadang merasa heran juga, kenapa ya anak-anak ini seperti ini, gitu loh. Oh, dari percakapan kita ini apa yang Ibu Aini inginkan? Saya ingin membantu murid saya, Bu, merubah mereka agar aktif dalam berbahasa Inggris. Oh, kalau boleh tahu, murid yang aktif menurut Ibu Aini itu murid yang bagaimana? Kalau menurut saya, Bu, murid yang aktif itu mereka mampu dalam berbahasa Inggris saat belajar bahasa Inggris, mampu mengungkapkan pemahamannya tentang materi bahasa Inggris. Terus kalau saya menggunakan bahasa Inggris, Bu, hendaknya mereka itu paham dan mereka bisa merespon gitu. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Mereka mungkin mereka paham sebagian, tapi untuk berbicara itu mereka tidak mau sama sekali. Nah, itulah permasalahannya. Oh, kalau yang Ibu bilang tadi levelnya berada di angka 10. Nah, keadaan murid Ibu sekarang ada di level berapa kira-kira? Sepertinya beragam ya, Bu. Ada yang di angka 5, kemudian ada yang di angka 4, dan bahkan ada juga di level angka 3 dan 2. Nah, sekarang posisinya kalau di angka 3 dan sampai 5, kalau menurut Ibu Aini untuk mewujudkan ke angka 10 mungkin agak sulit mewujudnya. Nah, Ibu Aini ingin di level berapa paling tidak anak-anaknya? Kira-kira di level 7 saja. Kayaknya kalau kita buat levelnya dari 1 sampai 10, saya kalau anak saya sudah level
saja sudah merasa Bu. Oh, apa yang bisa menurut Ibu Aini yang Ibu lakukan agar bisa mencapai ke level angka 7 tersebut? Nah, sebenarnya itulah yang sedang saya pikirkan, Bu. Apa yang saya harus lakukan agar mereka bisa mencapai level ke angka 7 atau mereka mulai mau mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Nah, menurut pengamatan Bu Aini, anak-anak itu senangnya belajar bahasa Inggris itu bagaimana ya? Mereka itu kalau saya perhatikan, sebenarnya mereka tertarik bahasa Inggris. Apalagi kalau tampilkan media pembelajarannya dalam bentuk video, PPT, kita menggunakan e-fokus, mereka lebih tertarik gitu. Cuman Bu, ibarat rumah, walaupun kita sudah cantik-cantik hiasnya, tapi fondasinya tidak kuat, maka rumah itu akan mudah roboh. Nah, kalau menurut saya, begitu juga dengan siswa saya, Bu Yeti. Mereka itu kurang di dalam vocabulary dan kurang menguasai grammar. Sehingga saya lihat mau berbahasa Inggris, mereka itu tidak percaya diri gitu. Karena dasar dalam bahasa Inggris itu kan vocabulary, Bu. Bisa jadi, dan grammar. Jadi saya melihatnya keterbatasan dari grammar dan vocabulary itulah yang membuat faktor anak-anak itu malas untuk berbahasa Inggris. Padahal saya sudah memotivasinya. Saya bilang seperti ini, Bu, nggak apa-apa nak, kalaupun salah grammarnya nggak apa-apa. Dalam percakapan, asalkan orang mengerti, itu tidak apa-apa gitu. Tapi mereka masih malu untuk praktek. Nah, itulah Bu permasalahannya. Berarti mereka sudah senang belajar bahasa Inggrisnya ya Bu? Ya Bu. Namun ibarat rumah fondasinya itu sedang bermasalah. Jadi melihat hal ini, bagaimana pandangan Ibu Aini? Misal sebagai guru bahasa Inggris, apa yang bisa dilakukan kira-kira untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ya. Menurut saya karena anak-anak ini kurang di grammar dan kurang juga di vocabulary, kalau menurut saya alangkah baiknya menambah jam gitu ya Bu, memberikan seperti jam tambahan lah Bu gitu kalau menurut saya. Kira-kira gimana itu? Iya. Terus nanti kalau terus saya juga berencana mau menerapkan atau mengaktifkan English Club Bu. Dulu sebelum pandemi anak-anak punya klub bahasa Inggris atau English Club. Tapi karena bukan pandemi itu, jadi English Club-nya terhenti karena kita kan dibatas juga untuk luring. Jadi rencana saya mau mengaktifkan English Club lagi Bu, seperti di English Club tuh kan wadah untuk anak-anak bisa mempraktekkan bahasa Inggrisnya. Jadi mereka di situ bergabung sama semua kelas, nggak satu kelas saja, Bu. Kemudian itu saling praktek bahasa Inggris dan nanti di situ saya akan mengaktifkan lagi lah, mengajak anggota OSIS untuk terlibat di dalam itu. Bagus. Jadi dalam waktu dekat ini mana yang bisa terlebih dahulu dapat Ibu laksanakan? Program ini kan tentu tidak instan ya Bu. Kita harus rancang dulu dan buat programnya. Kalau menurut saya dalam waktu dekat ini saya akan merancang dulu programnya Bu. Terus saya buat nanti materi-materi apa, dasar-dasar apa untuk grammar,
agar anak itu bisa menggunakan grammar tersebut untuk berbahasa, terutama untuk percakapan sehari-hari. Menurut saya harus memperbaiki materi di simple present tense, ya kan Bu? Di simple present kan untuk percakapan sehari-hari itu Bu. Jadi kalau seandainya anak-anak itu paham tentang simple present tense, kemudian simple past, menurut saya 2 itu aja udah terkuasai, insya Allah anak-anak bisa untuk berbicara dalam percakapan sehari-hari. Kemudian Bu, English Club-nya juga saya nanti rencanakan, saya akan berjumpa dulu dengan kepala sekolah tentang rencana saya ini dalam waktu dekat Bu. Jadi, kapan Ibu rencananya mengkomunikasikan program tersebut dengan guru bahasa Inggrisnya itu? Rencananya Bu, kan tanggal 27 ini kita kan nggak belajar nih Bu, cuman upacara, terus merayakan, di sekolah kami kan merayakan hari ulang tahun PGRI yang ke-78 Bu. Jadi menurut saya ini tepat sekali untuk membicarakan nanti setelah upacara kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian kalau Ibu Kepala Sekolah sudah mengizinkan dan menyetujui tentang rencana saya ini, maka saya akan berkoordinasi nanti dengan rekan-rekan yang mengajar dalam bahasa Inggris juga. Kami akan berembuk di situ, insya Allah akan membuat materi, akan membuat struktur organisasi dari English Club itu sendiri. Kalau menurut saya gitulah Bu, cocok nggak Bu ya? Ya, cocok tuh, bagus tuh Bu. Jadi istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman ya Bu ya. Iya, karena gini Bu, dulu kan waktu saya kuliah juga seperti itu, English Club itu sangat membantu kami dalam praktek bahasa Inggris. Bahkan dosen-dosen membuat spire Bu, saya teringat itu, saya sering kena hukum itu. Jadi kita nggak tahu teman kita itu sebagai spire atau mata-mata. Jadi kalau kita berbicara dalam bahasa Inggris, umpamanya satu kata itu waktu itu Bu kasih kami hukumannya 500 perak. Jadi dikalikan saja. Jadi kita setiap hari Sabtu itu kena panggil sama dosen siapa-siapa saja yang bahasa Inggris. Kemudian dikalikan dengan katanya, gitu. Jajan kita kan. Jadi saya pun termotivasi di situ harus berbahasa Inggris. Jadi alangkah eloknya saya buat juga lagi aktifkan English Club itu. Menurut saya. Iya, bagus sih Bu ya. Ibu ada potensi yang bisa digunakan gitu kan? Terima kasih Bu Edi. Iya, Ibu kan berpotensi di bidangnya, jadi bisa Ibu laksanakan program ini. Mudah-mudahan dengan anak kita senang ya Bu ya. Iya Bu. Program yang Ibu buat ini gitu kan. Iya Bu. Jadi Bu, pada waktu pembicaraan kita tadi kan Ibu tadi mau mengangkat. Tadi awalnya saya bingung juga, apalah Ibu nih masalahnya gitu kan. Itulah masalah saya Bu. Jadi Bu, minggu depan akan Ibu laksanakan rencana ini? Rencana minggu depan aja Bu. Tapi kayaknya belum bisa Bu. Minggu depan kan anak-anak ujian ini. Jadi saya fokus ke tahap perencanaan aja dulu. Terus anak-anak ujian tanggal 11 nih Bu, insya Allah sampai tanggal 22. Kalau bisa saya aktifkan di semester depan aja. Karena kan nanggung Bu, orang mau libur. Iya, mau libur ya. Itu Bu. Jadi minggu depan belum bisa, berarti Ibu tunda dulu ya karena ada libur ya. Jadi kalau hasil action plan yang Ibu rancang dengan teman sejawat itu apa tuh ya Bu? Iya, di lesson plan itu Bu, itu nanti dari menteri yang akan disampaikan kepada anak-anak
Iya, dan besoknya kelas terima tubi ini presiden yang Oh, bedanya baru nanti lanjut ke simple past. Menurut saya gitu. Jadi kami bahasa Inggris kan ada akan menyusun tentang plan dan tentang tadi dan juga tentang vocabulary iya. anak-anak agar bisa bertambah vocabulary-nya. Kan diperkaya dengan reading, baca. Sering anak-anak membaca kan Iya. vocabulary-nya, kosakatanya gitu. Jadi nanti sana pengen anak-anak ini nanti buku. Dulu saya waktu pakai buku sama kakak saya. Jadi harus punya buku saku tentang vocabulary. Sehari saya menghafal bahasa Inggris 5 kosakata. Jadi saya harus menggunakan buku saku tentang vocabulary. Satu hari menyiapkan kakak saya disiplin harus menyetor kosakata 5 kata, dan alhamdulillah saya mau menerapkan itu. Saya yang bahasa Inggris di SMA, jadi kami cukup gitu. Iya, Bu. Nah, sekarang ini cocok nggak buku saku vocabulary itu cocok nggak, Bu ya? Iya, cocok berarti Bu ya. Jadi Ibu udah menyampaikan apa yang Ibu rasakan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, Bu. Perasaan saya awalnya tadi saya bingung, tapi ya bingung dengan kondisi murid saya sekarang ini, Bu. Tapi alhamdulillah setelah bercerita, setelah bertukar pikiran dengan Ibu, dapatlah saya titik terangnya apa yang bisa saya lakukan untuk membantu mereka agar bisa mereka aktif berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, Bu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Yeti yang telah meluangkan waktunya untuk saya untuk bisa bertukar pikiran sehingga saya tidak bingung lagi, Bu Yeti. Makasih ya, Bu Yeti ya. Sama-sama. Jadi kita minggu depan kita lihat udah semester ya, Ya, nanti kita lihat aksi yang Ibu lakukan ya, Bu ya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa bekerja sama dalam mencari masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Eti. Assalamualaikum. Salam. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Bu Aini, Bu Yeti sudah selesai. Kita langsung aja lanjut sesi 2 ya, baru nanti kita terakhir dialognya untuk pengamat atau diskusi. Sesi 2 saya Coach, Ibu Saripah Aini, Coach, dan Bu Yeti Nurhayati pengamat. Baik Bu Aini, kita mulai Bu Aini. Oke, saya coach tadi ya, Pak ya. Ya, Bu Aini Coach, saya Coach. Oke. Sudah siap? Oke, siap, Pak. Baik, kita mulai sesi 2. Assalamualaikum Bu Aini, bolehkah saya meminta waktunya? Saya ingin bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati, Pak Jeb. Apa kabar Pak Jebrian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Ya. Bu. Maaf sudah mengganggu.
Tidak, saya lagi santai Pak Jeff, nggak ada lagi pekerjaan, udah jamnya, jam kos ini, jam kosong. Iya, Bu. Apa itu Pak ceritanya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kelihatannya serius banget ini, ada apa ini? Nah, inilah, Bu. Gini, Bu, belakangan ini saya resah sekali nih dan ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami ini. Ya, ya. Apa itu Pak? Mudah-mudahan saya bisa membantu Pak Jeff ya dalam pertemuan kali ini sehingga Pak Jeffrian bisa mendapatkan solusi dari resah Pak Jeff. Oke. Nah, Pak Jeffrian, coba ceritakan apa sih yang membuat Bapak Jeffrian resah saat ini? Apa sebenarnya? Kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Oh, terkait dapat teguran. ketidakdisiplinan saya selama ini. Jadi Bapak dapat teguran dari sekolah terkait ketidakdisiplinan, gitu ya Pak ya. Sekarang ketidakdisiplinan seperti apa yang Bapak lakukan? Kemarin saya dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Beliau menegur saya atas keterlambatan saya ini. Padahal nih, setiap kali terlambat, saya selalu meminta izin melalui atau lewat WhatsApp, WA. Iya, iya, iya. Gitu ya Pak ya. Memangnya menurut Bapak apa kira-kira yang membuat Bapak sering terlambat ke sekolah tuh Pak? Saya datang terlambat tentu ada alasannya, Bu. Ya, Yang pertama nih, jarak tempat tinggal saya dengan sekolah agak jauh, sekitar 30 sampai 40 menit perjalanan. Ya, jauh juga ya Pak Jeff ya. Nah, kira-kira dibilang jauh ya agak jauh, Bu. Kemudian dalam minggu ini saya ditugaskan oleh Ketua PGRI Kecamatan sebagai panitia acara HUT PGRI. Dan saya juga menyiapkan perlengkapan untuk acara HUT PGRI tahun ini. Sehingga menyisa waktu saya untuk hadir tepat waktu di sekolah. Oh gitu. Jadi permasalahannya karena tugas Bapak menjadi double ya Pak. Selain dari menjadi seorang guru, karena kita merayakan HUT PGRI yang ke-78 ini, Bapak sebagai sekretaris di kecamatan, sekretaris PGRI di kecamatan, sehingga Bapak memiliki kesibukan lagi di PGRI. Jadi itu yang membuat Bapak terlambat datang ke sekolah. Jadi menurut Bapak nih, apakah Bapak melanggar kedisiplinan dengan seperti itu? Saya sadar, Bu. Memang saya melanggar kedisiplinan, Bu. Karena sering terlambat walaupun sudah izin. Jadi Bapak terlambat, sebetulnya minta izin ya Pak, cuman Bapak terlambat nge-WA-nya. Mungkin lagi asik ya Pak ngerjakan tugas di di kecamatan. Ya, banyak lomba ya Pak. Lomba apa aja tuh Pak? Banyak lomba ya. Iya, lomba banyak, Bu. Ada juga jalan santai, kemudian lomba antar guru. Kemudian ada juga kami membuat semacam penghargaan untuk para perintis pendidikan. Iya. Betul sekali. Jika datangnya terlambat sesekali, mungkin kepala sekolahnya bisa memaklumi ya Pak. Tapi karena akhir-akhir ini mungkin hampir setiap hari terus Bapak kelupaan me-WA-nya Ibu Kepala Sekolah atau terlambat me-WA-nya, mungkin kepala sekolahnya menegur gitu ya Pak. Terus Bapak merasa resah juga sebagai seorang guru karena biasanya kita kan nggak pernah seperti itu, atau Pak Jeff tak pernah seperti itu ya. Jadi Bapak merasa apa yang menjadi keresahan Pak Jeffrian tadi ya? Iya, betul Mbak ini. Saya merasa diri saya kurang disiplin. Yang menjadi keresahan saya adalah
saya merasa tidak enak kepada kepala sekolah nih. Karena saya kurang menerima dengan baik dan menjawab dengan alasan ketika ditegur oleh beliau. Iya. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi kepala sekolah menganggap Bapak kurang disiplin akibat sering terlambat dalam minggu-minggu ini karena mempersiapkan acara HUT PGRI di kecamatan. Jadi menurut Pak Jeprian, bagaimana dengan sikap Pak Jeprian itu kira-kira? Saya sadar Bu, saya sadar bahwa yang saya lakukan adalah salah Mbak ini. Saya seharusnya menerima dengan baik, tetapi kemarin saya terbawa emosi Bu, sehingga saya bingung dengan apa yang mau dilakukan gitu loh. Sempat melawan Pak? Ya kira-kira gitulah Bu, saya menjawab gitu kan. Seharusnya kan saya menerima dengan baik gitu. Karena kan saya sadar memang salah gitu. Iya. Jadi kalau begitu karena Bapak sudah menyadari bahwa kesalahan Bapak agak mungkin menjawab apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, kira-kira apa yang akan Pak Jeprian lakukan untuk menghilangkan keresahan Pak Jeprian tadi atau menghilangkan rasa bersalah Pak Jeprian terhadap kepala sekolah, teguran kepala sekolah tadi? Rencananya Bu, saya yang pertama akan meminta maaf kepada kepala sekolah atas kesalahan saya. Iya. Minta maaf ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak Jeprian akan memperbaiki masalah kedisiplinan Bapak setelah minta maaf nanti? Ini Bu, justru itu Bu ini. Bagaimana ya saya bisa disiplin tanpa meninggalkan tugas saya. Kemudian tugas saya di sekolah mengajar dan tugas saya sebagai panitia acara HUT PGRI gitu loh Bu. Oh iya, jadi double tanggung jawabnya tadi ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya, Bapak, apa kekuatan yang Bapak Jeprian miliki untuk mengatasi kedua itu? Gitu. Saya yakin Pak Jeprian ini orangnya pasti hebat, ya, karena kalau nggak hebat nggak mungkin duduk dong jadi sekretaris di PGRI kecamatan gitu. Kira-kira kita kan bisa tuh Pak melihat kelebihan dari diri kita. Mungkin Pak Jep bisa menyampaikan apa kelebihan kita, lalu nanti dapat solusinya. Kekuatan saya, kalau yang pertama Bu, saya terbiasa bangun pagi Bu, waktu subuh. Wah, luar biasa nih Pak ya, bapak-bapak terbiasa bangun pagi. Terbalik, kadang ada bapak-bapak dibangunkan istrinya loh Pak. Bapak yang duluan bangun, wah luar biasa ini Pak Jeff. Dan kemudian Bu, ada teman dari sekolah lain yang juga ikut menjadi panitia acara HUT PGRI. Jadi saya bisa bekerja sama dan membagi tugas panitia kepada teman saya tersebut. Iya, jadi berbagi tugas lah ya Pak ya. Jadi berarti Bapak udah bisa membagi waktu, memaksimalkan waktu antara tugas kita, kewajiban kita di kelas dan di sekolah kita dengan kewajiban berorganisasi. Saya rasa ini sudah sangat luar biasa nih Pak Jep, ya. Semoga tidak galau lagi ya Pak Jep ya. Bagus ini Pak. Kemudian bagaimana dengan rekan-rekan Bapak atau teman sejawat di sekolah? Apakah mereka bekerja sama dengan baik kalau seandainya Bapak terlambat? Iya Bu, alhamdulillah. Selama ini saya walaupun terlambat, saya minta izin dengan kepala sekolah, sudah menghubungi. Lalu saya juga menghubungi guru lain, meminta tolong untuk menggantikan saya. Alhamdulillah sampai sekarang kami bekerja sama dengan baik Bu, karena beliau rekan sejawat saya pun juga mengetahui bahwa saya juga memiliki tugas sebagai panitia acara HUT PGRI gitu.
Oke, luar biasa ya Pak. Kita kalau kawan-kawan mendukung kita, semangat kita. Jadi gini Pak Jeff, kan Bapak mau minta maaf tadi, mau menjumpai Ibu Kepala Sekolah. Kira-kira kapan ini ya Bapak mau berjumpa dengan Ibu? Kapan akan dilaksanakan pertemuan dengan Ibu Kepala Sekolah? Jadi mengenai saya bertemu kepala sekolah, berarti hubungan saya dengan kepala sekolah nih Bu ya. Saya rencananya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Oh, besok ya Pak. Ya, kemudian tentang masalah kedisiplinan saya, ke depannya saya akan datang lebih awal lah ke sekolah kan. Kemudian kalau tentang tugas saya yang Ibu bilang tadi double job kan, tugas saya mengajar di sekolah, kemudian jadi panitia. Saya juga akan meminta izin kepada Ketua PGRI Kecamatan untuk bekerja sama, kemudian membagi tugas dengan panitia atau teman saya yang juga termasuk panitia dari acara HUT PGRI ini. Oke, luar biasa ya Pak ya. Oke. Kita memang tidak mudah ya Pak, pekerjaan yang ganda itu. Kalau kami lain lagi permasalahannya. Memang sih saya tidak sebagai pengurus di PGRI Kecamatan, cuman lain lagi. Kami double atau gandanya di ibu rumah tangga Pak. Kadang kadang membagi waktu untuk anak-anak, untuk rumah. Jadi kadang rumahnya sering berantakan, kadang masaknya cepat-cepat, gitu nggak bisa nyantai lah untuk ini. Jadi kita sebagai guru masing-masing punya kerja yang double ya Pak ya. Kita harus semangat Pak, semangat ya. Kita harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan. Kita bisa untuk melakukan semua aktivitas kita sebagai guru ya, sebagai Bapak sebagai kepala rumah tangga, sebagai pengurus di organisasi. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya Pak Jeff ya. Iya betul, memang karena kebetulan sebagai pengurus, ya saya panitia, kemudian sekretaris juga. Jadi bisa dibilang saya diberikan kepercayaan sebagai pengurus PGRI Kecamatan ini. Memang bisa dibilang nggak mudah Bu. Iya. Job ini di sekolah, kemudian juga mengurus organisasi. Terkadang ada rasa lelah saya Bu. Kadang ada capek ya. Cuma saya semangat karena dengan saya semangat bekerja, apalagi bekerja dengan sepenuh hati, itu merupakan ada rasa nikmat sendiri gitu Bu. Masya Allah, semoga semuanya berkah ya Pak Jeff ya, berkah rezekinya, berkah umurnya. Iya, saya melihat kesibukan Bapak luar biasa. Kemarin di kantor camat dari awal sudah acara sumbangan untuk Palestina, saya lihat luar biasa. Pak Jeff juga koordinatornya di kecamatan kita. Kemudian dilanjutkan lagi dengan HUT PGRI yang bermacam-macam acara. Kemarin akhir dari puncak acaranya gerak jalan santai ya Pak ya. Iya, jalan santai. Luar biasa, membahagiakan kita semua di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Semuanya dapat hadiah, guru-guru pada happy semua. Wah, ini sungguh luar biasa nih Pak Jeff ya. Iya, terima kasih Bu. Alhamdulillah. Jadi banyak guru-guru yang WA saya, terima kasih Pak. Kami merasa senang, bahagia gitu. Iya. Luar biasa Pak Jeff ini. Senang juga dengar Bu. Jadi bagaimana ini Pak perasaannya? Apa masih galau lagi nih kira-kira? Alhamdulillah Bu, sekarang saya merasa lega karena gimana kata pepatah, kalau dipendam lama-lama tentu dia menumpuk Bu. Jadi harus dikeluarkan biar dia tidak menumpuk, semakin ringan kan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang ringan perasaan saya sekarang. Kemudian saya bisa dibilang beban pikiran sudah nggak ada, sudah lega Bu. Terima kasih banyak Bu. Oke, berarti udah siap besok untuk menjumpai Ibu Kepala Sekolah, meminta maaf dan kembali menjalin hubungan seperti biasa, baik-baik saja ya Pak ya. Oke Pak. Ya, memang rencana besok langsung saya jumpa kepala sekolah, kemudian jumpa dengan Ketua PGRI secepatnya agar masalah saya ini kan bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian
kembali lagi kepada khususnya tugas saya yang sesungguhnya kan mengajar. Jadi pelajaran saya pun bisa fokus kembali saya mengajar. Kemudian siswa juga tidak ketinggalan pelajaran. Kemudian hubungan saya dengan kepala sekolah seperti biasa, kembali baik-baik saja, tidak canggung, tidak kaku. Berada seperti itu. Luar biasa. Semoga semuanya baik-baik ya Pak. Oke. Terima kasih Mbak Amin. Oke. Nah, udah sampai di sini cerita kita hari ini. Apa masih ada lagi Pak Jeff? Ya, alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah merasa lega. Mudah-mudahan khususnya kita berdua menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Jeff. Sampai jumpa nanti di lain waktu ya. Ya, assalamualaikum Pak Jeff. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih. Ya. Baik, lanjut. Kita sesi 3. Coach Ibu Yeti Nurhayati, Coach Jeffrian Hamdani. Dimulai dari 16:47. Silakan Bu Berarti Yeti. Saya sebagai observer ya Pak? Ya, Bu Seripa ini sebagai pengamat. Tunggu. Oke. Belum. Sabar. Belum kan? 48. Tunggu sabar. Oke, silakan dimulai. 16:48. 16:48. Waalaikumsalam Bu Yeti. Waalaikumsalam Bu Yeti. Sedang sibuk. Kebetulan Boleh sekarang minta lagi santai saya Bu. Bisa Iya. minta waktunya Pak? Bisa Bu, silakan. Silakan Bu duduk Bu. Silakan. Iya, saya ingin bercerita sedikit nih Pak. Iya, boleh silakan Bu. Ada masalah yang saya hadapi sekarang nih Pak. Baik Pak, terima kasih. Maaf nih mengganggu waktu Bapak nih. Tidak mengganggu Bu. Nah, ada apa ya Bu? Ini saya nih Pak resah sekarang nih. Ada permasalahan siswa saya pada saat ini Pak. Oh begitu Bu. Mudah-mudahan saya bisa membantu Ibu sehingga Ibu bisa mendapatkan solusi atas keresahan dari permasalahan yang Ibu hadapi. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Apa? Bu Yeti, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah saat ini. Begini Pak, sudah beberapa bulan ini hingga sebentar lagi mau menghadapi ujian semester, masih ada salah satu siswa saya yang belum bisa membaca Pak. Jadi itulah yang membuat terpikir, sementara dia sudah kelas 5 saat ini. Saya bingung juga nih. Kok bisa belum membaca gitu. Padahal saya udah berusaha Pak. Jadi maksudnya tidak bisa membaca bagaimana ya Bu? Gini Pak, dia hurufnya lupa-lupa. Nanti suruh baca ini hilang. Hari ini dapat ini hilang lagi. Hari ini hilang lagi. Kayak gitu. Belum bisa mengeja Pak. Oh gitu. Apa kira-kira menurut Ibu nih yang menyebabkan anak tersebut tidak bisa membaca? Mungkin salah satu penyebabnya kurang perhatian orang tuanya mungkin Pak. Karena mereka ini sibuk mencari nafkah sehingga tidak memperhatikan perkembangan anaknya. Kemudian anak ini termasuk anak pendiam juga nih Pak. Kurang bergaul dengan teman-temannya. Sehingga kadang-kadang mungkin guru-guru yang di kelas kemarin di bawah itu terabaikan terhadap anak ini. Terabaikan akan masalah yang dihadapi anak ini.
Seperti itulah Pak. Permasalahannya orang tuanya kurang respon sama anaknya Pak. Oh begitu ya Bu. Apa yang pernah Ibu lakukan? Jadi selama ini nih Ibu memahami siswa Ibu belum bisa membaca. Nah, apa yang pernah Ibu lakukan selama ini terhadap siswa Ibu tersebut? Yang pernah saya lakukan selama ini, pada waktu siswa lain, misalnya nih dalam pelajaran nih Pak, siswa yang lain mengerjakan tugas dia. Jadi dia, anak tersebut, saya panggil duduk di samping saya, kemudian saya ajarkanlah meja, mengenal huruf. Hari ini misalnya saya kenalkan huruf itu 1 atau 2 dulu. Dibuat huruf itu, kemudian ditulis dia. Kemudian setelah itu pas waktu keluar main, saya juga melakukan hal itu. Saya panggil dia Pak untuk membaca, suruh ulang lagi gitu. Nah, itulah usaha yang saya lakukan udah berapa bulan ini Pak. Saya ngajar dia dari huruf, nanti kenal dia huruf satu-satu, kemudian nanti saya suruh hafal lagi, nanti saya coba lagi, seperti itulah Pak usaha yang saya lakukan. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi Iya, Pak. Apakah Ibu tadi sudah memanggil siswa, kemudian ada mengajarkan tentang huruf. Jadi Ibu ini apakah sudah mengkonfirmasi nih atau menghubungi orang tua siswa tersebut? Jadi Ibu menghubungi siswa tersebut, orang tua siswa tersebut. Kenapa kok dia siswa ini tidak atau belum bisa membaca sampai saat ini? Jadi apakah Ibu pernah konfirmasi atau menemui orang tua siswa tersebut? Pernah Pak, tapi hanya sebatas telepon. Belumlah pemanggilan khusus itu belum ada. Saya konfirmasi ke dia, saya telepon, saya katakan bahwa anak ibu masalah, sudah kelas 5, belum juga bisa membaca ini. Jadi respon orang tuanya anggapan dia tuh kalau udah di sekolah berarti sekolah lah yang bertanggung jawab. Seperti itulah anggapannya. Jadi kami belum memanggil khusus ibu orang tuanya tersebut. Oh, jadi gitu ya Bu. Nah sekarang kalau kita membuat skala nih atau penilaian dari skala 1 sampai 5, pencapaian yang telah Ibu lakukan nih, kira-kira dari skala berapa nih? Dari skala 1 sampai 5, pencapaian yang telah Ibu lakukan. Di mana posisinya? Kayaknya kalau dari skala 1 sampai 5 masih di angka 3. Karena nampaknya belum udah mulai, cuman dia belum apalah namanya ya, belum betul-betul mengeja, itu belum betul, tapi huruf satu-satu mungkin itulah skalanya 3, untuk mencapai 4 ini belum lagi Pak. Nah itulah. Jadi apa hambatan dari strategi yang telah Ibu lakukan? Hambatannya kalau di waktu jam pulang sekolah siswa tersebut mau cepat pulang. Nah, itulah Pak. Dia bilang mau membantu orang tuanya. Dia mau cepat pulang, alasannya membantu orang tua. Sehingga dia kurang konsentrasi terhadap apa pelajaran apa yang diingatnya pada hari ini.
Nah, sekarang bagaimana mengatasi hambatan dari siswa tersebut nih? Karena Ibu kan sudah mengetahui hambatannya. Kedepannya bagaimana Ibu mengatasi hambatan dari siswa tersebut? Oh, hambatan seperti itu, saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya sepertinya Pak. Lebih khusus dipanggil dia lebih khusus kan, atau mungkin dikomunikasi dengan dia, bilang bahwa agar dia bisa juga membantu anaknya gitu. Jangan hanya fokus untuk bekerja gitu. Kemudian memberi agar dia mendorong anaknya untuk mengikuti entah mungkin privat atau les sepulang sekolah seperti itu. Bagus sekali Bu, memang betul sekali seperti itu yang Ibu lakukan. Jadi rencana ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Selanjutnya nih untuk ke depannya apa yang akan Ibu lakukan? Rencana saya Pak, saya akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah bagaimana strategi atau strategi yang dibuat. Setelah konfirmasi kepala sekolah, nanti mungkin ada kita pemanggilan entah mungkin orang tuanya ya kan, atau berkomunikasi lah dengan orang tuanya juga bagaimana supaya anak ini bisa ikut les privat. Karena saya walaupun istilahnya banyak juga pekerjaan pulang sekolah itu ya Pak, tapi biarlah demi anak gitu kan, anak ini bisa membaca, akan saya usahakan pulang sekolah tersebut untuk melakukan privat kepada anak tersebut, mungkin dalam jangka 1 jam atau 1,5 jam atau seperti itu Pak, pulang dari sekolah gitu. Itulah rencana saya. Bagus sekali Bu, luar biasa. Saya yakin apa yang akan Ibu lakukan, kemudian rencana-rencana Ibu akan berdampak positif kepada siswa tersebut. Kemudian mudah-mudahan seperti yang Ibu bilang tadi dari skala 1 sampai 5, yang Ibu jawab tadi dari skala 4 meningkat menjadi skala 5 ataupun bahkan lebih. Nah, kapan kemudian berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam menjalankan atau melaksanakan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Sepertinya karena mungkin hari ini atau besok saya masih sibuk juga, beberapa hari ke depan lah akan saya laksanakan untuk les privat. Setelah konfirmasi ke orang tuanya atau kepala sekolah, nanti minta izin kepala sekolah gitu kan, bisa nggak les privat gitu ke anak tersebut di sekolah, karena kemungkinan kalau saya pulang kan jauh rumahnya. Nah, jadi saya diam dulu di sekolah, minta izin kepala sekolah untuk memakai kelasnya dulu. Nah, kemudian dia juga konfirmasi ke orang tuanya untuk istilahnya entah bawa bekal nanti sebelum pulang ya kan. Nah, jadi itulah setelah konfirmasi betul beberapa hari lah, mungkin 1-2 hari ini saya masih sibuk, mungkin hari ketiga akan saya laksanakan. Kemudian mungkin butuh waktunya akan saya coba 3 bulan ke depan lah les privat ini. Setelah saya sungguh-sungguh untuk mengajarkan dia, setidak-tidaknya dia kenal huruf, dapat mengeja, seperti itulah Pak. Ya, bagus sekali Bu. Dan membaca lancar. Ya, luar biasa Ibu ini ya. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Lalu sekarang nih, setelah Ibu ada kapannya, kemudian rencana berapa lama, dari diri Ibu sendiri komitmen apa yang akan dilakukan untuk menjalankan rencana-rencana yang Ibu sampaikan tadi?
Jadi dari komitmen saya, Pak, gini, saya akan melakukan privat tersebut pada waktu jam pulang tadi, kira-kira dari jam 1 sampai jam 2.30. Jadi saya nggak pulang dulu, Pak, karena walaupun jauh saya nggak pulang dulu. Saya les dulu, mungkin dalam seminggu tuh 3 kali. Dalam seminggu saya buatkan rencananya dalam jangka waktu 3 bulan inilah. Kemudian nanti saya tambah juga nanti jam-jam, kadang-kadang kan kita ada jam senggang di waktu jam pelajaran ya kan Pak. Jadi ya, saya panggillah dia secara secara pribadi atau suruh ke depan, tidaknya ya kan. Ya, tidaknya dia menghafal huruf bagaimana ya kan, bisa dia menghafal huruf seperti itu Pak. Iya, luar biasa Ibu ya, memang bagus sekali Bu. Jadi selama 3 bulan ke depan kita bisa melihat progres rencana yang Ibu lakukan. Kemudian selama 3 bulan itu mudah-mudahan hasil yang diharapkan ataupun tujuan dari yang Ibu inginkan dapat tercapai. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan sesuai dengan harapan yang dicapai, terutama anak tersebut ya bisa membaca, kan begitu Bu ya? Iya Pak. Saya berharap anak tersebut lulus dari SD ini dia bisa membaca. Ya, bisa membaca setidaknya walaupun istilahnya untuk diri dia berguna lah. Walaupun mungkin dia entah hendak lanjut, kalau lihat keadaannya memang kasihan juga memang Pak, karena orang tuanya bekerja lah gitu kan, mencari untuk kehidupan anaknya agak di bawah susah juga Pak. Jadi seperti itulah. Jadi saya biarlah berusaha demi dia gitu. Memang luar biasa Bu Yetin ya, semangatnya, kemudian dedikasinya. Jam sekolah digunakan, kemudian pulang di luar jam sekolah pun juga demi siswa. Ibu sangat luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan siswa Ibu tersebut dapat lebih baik ke depannya, terutama bisa membaca, kemudian rencana-rencana Ibu dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Iya, terima kasih Pak atas atas solusinya gitu. Kemudian udah juga mendengarkan apa keluh kesah saya. Iya Bu, sama-sama. Saya mencari solusi yang saya hadapi terhadap siswa saya. Ya, sama-sama. Iya, jadi Pak saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Pas nak waktunya. Semangat. Alhamdulillah. Akhirnya selesai juga. Udah. Alhamdulillah pas kita ya, 15 minimal. Pas. Jadi sekarang kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Kita mulai dari sesi 1 dulu ya, pengamat. Coach Ibu Yeti Nurhayati. Coachnya Ibu Yeti Nurhayati, kemudian Coach Ibu Syarifah ini. Dari percakapan atau dialog tadi, untuk alur Tirta sudah jelas dan runtun ya, bertahap. Kemudian yang saya garis bawahi, penjelasan rencana aksi yang disampaikan Bu Aini tadi memang detail dan jelas. Kemudian komitmen tanggung jawab dari yang disampaikan Bu Aini memang sudah jelas, kapan, kemudian pelaksanaannya bagaimana sudah sangat jelas. Itu penyampaian saya tentang sesi 1 tadi. Coach Ibu Yeti Nurhayati, kemudian Coach Ibu Syarifah ini. Kemudian dari sisi Coach sudah memberikan tanggapan yang luar biasa juga, sesuai. Tidak ada kalimat yang menjudgment ataupun menyudutkan ataupun menyinggung. Sudah sesuai dengan hampir sebagian besar kalimat bakunya sudah oke.
kemudian secara sopan santunnya sudah bagus. Itu dari saya untuk sesi. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada sesi kedua, pengamatnya Ibu Yeti. Silakan Bu Yeti. Baiklah, dari coaching antara Ibu Saripah Aini dan Pak Jeffrey. Nah, tadi Pak Jeffrey sebagai coach. Ibu Saripah ini sebagai coach. Ya. Jadi tujuan yang disampaikan pada saat coaching sudah tersampaikan tadi tentang masalah terlambat tadi, kemudian juga ada alasan-alasan yang Bapak Jeffrian sebutkan. Kemudian identifikasinya yaitu memberikan pertanyaan sudah tadi, coach sudah memberikan pertanyaan, kemudian coach tadi menjawab pertanyaan yang disampaikan tentang apa sebab dia terlambat datang ke sekolah, ada hal-hal yang lambat, disiplin. Yang membuat dia terlambat karena ada sesuatu hal, ya kan? Tetapi dia juga mengakui kesalahannya, ya kan? Sehingga di antara diberikanlah solusi oleh coach tadi tentang permasalahan tersebut. Kemudian rencana aksinya adalah tadi coach menyatakan bahwa rencananya dia akan menemui kepala sekolahnya, ya kan? Kemudian juga oleh coach memberi apresiasi terhadap coach. Kemudian tanggung jawab sudah disampaikan, komitmennya, rencananya mau bertemu kepala sekolah, kapan mau bertemunya, ya kan? Sudah disampaikan. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Ibu Saripah ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrian. Ya, sebagai observ antara Pak Jeffrian tadi coach Bu Yeti menjadi melihat lotesannya sudah datang, sudah ada tujuan dan dilakukan oleh Ibu Yeti membentuk menjumpai orang tua anak tersebut, kemudian menyarankan untuk ikut les, dan Bu Yeti pun bersedia meluangkan waktunya di luar aktivitasnya untuk membantu anak tersebut agar bisa membaca. Ini sungguh luar biasa. Kemudian ada tanggung jawabnya, Bu Yeti sudah mau berkomitmen segera melaksanakan rencana aksinya tersebut. Jadi sudah di situ rencana aksinya kapan dia dilaksanakan. Kemudian Pak Jeffrian sebagai coach juga sudah bagus, sudah mengapresiasi, kemudian mimik wajah, pola bahasanya memunculkan ide-ide, mendorong coachnya untuk bisa menimbulkan ide-ide atas permasalahan yang dia hadapi. Kemudian tidak ada di situ kalimat semuanya sudah baik. Menurut saya seperti itu Pak Jeff. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Sebenarnya tadi ada beberapa dari kalimat-kalimat kita itu sudah sangat mendukung, atau kita ini bisa dibilang apa ya, dari coach kita, posisi kita sebagai coach nih, dari coach ini kita seperti mendukung lah, dari mendukung si coach atau rekan kita, sehingga rekan kita ini merasa bahwa kita tidak menyalahkan dia, tetapi kita ingin mengangkat atau bisa dibilang ingin apa ya, bahasanya itu tidak menyalahkan lah, kira-kira begitulah. Jadi dia itu bisa merasa tidak terbebani atau tidak tersinggung lah. Memang sebagian besar tadi saya merasa seperti itu tadi. Jadi memang posisi coach
Seharusnya kan memang seperti itu kan. Jadi kita ini bukan menyudutkan, bukan menyalahkan, tapi kita bisa dibilang sedikit membimbing atau mengarahkan lah, cuman bukan sebagai pembimbing juga, cuman kita mengarahkan kalimat atau pikiran-pemikiran sehingga si coach atau coach tersebut dapat mengambil atau membuat suatu ide sehingga permasalahan yang dihadapinya dia sendiri bisa menemukan solusinya, kan begitu kan. Jadi kita sebagai coach hanya menambahkan sedikit-sedikit aja. Contoh misalnya dari saya tadi coach, kemudian Bu Yeti sebagai coach. Bu Yeti sudah ada menemukan solusi. Satu misalnya, udah ada solusi tadi, membuat jam tambahan les privat. Kemudian saya hanya menambahi ide saja. Misalnya seperti tadi menambahkan ibu komunikasi dengan orang tua, kan begitu. Sebenarnya dari coach sendiri sudah mengetahui solusinya. Kemudian tadi saya dengan Bu Aini dengan Bu Yeti juga ada tadi. Pak Jeb, kita udah disuruh ke room. Sudah disuruh ke room oleh Ibu. Oh ya, siap. Oke. Ya, ke room besar. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kita stop ya. Terima kasih. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mohon izin Bu. Yuk. Keluar dari sini kan Bu Yeti.